Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dianasari, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2 dengan NIM akhir 020. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan dengan singkat mengenai eksistensi hukum adat di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Zezen Zainal Mutakin. Langsung saja. Pengertian hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan juga beberapa negara di Asia. Hukum adat tersebut bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Berbagai aturan hukum tidak tertulis terbentuk dari berbagai kebiasaan-kebiasaan dalam pergaulan hidup masyarakat. Selanjutnya dipandang sebagai adat dan pada akhirnya dipakai sebagai kaidah bersangsi. Masyarakat bersangkutan sebagai pengguna tetap memberikan penghormatan sehingga terus dipertahankan karena dirasakan memberikan manfaat yaitu kedamaian dalam pergaulan. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan juga tradisi rakyat yang ada. Keterhubungan masyarakat dengan hukum adat. Terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai kolerasi erat, integral, dan bahkan tak terpisahkan, yang lazim diungkapkan dalam bentuk pepatah petati. Sebagai contoh, misalnya dalam masyarakat Aceh dikenal dengan ungkapan mate ane mepat, jerat mate adat patamita, yang artinya kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, akan tetapi kalau adat dihilangkan atau mati, maka akan sulit dicari. Ada juga ungkapan lainnya, yaitu murib ikanung adet, mate ikanung bumi, yang berarti bahwa keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi. Lalu selanjutnya ada sumber hukum adat. Sumber hukum adat yang pertama yaitu sumber pengenal. Menurut B. Terhar, sumber pengenal hukum adat adalah keputusan penguasaan adat. Namun, hal itu dibantah oleh Muhammad Kusno. Menurutnya, sumber pengenal hukum adat adalah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan, baik tingkah laku yang sekali atau berulang kali dilakukan. Lalu selanjutnya ada sumber isi. Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat. Dan yang ketiga ada sumber pengikat. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang muncul oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Polarisasi hukum adat tersebut tidak membedakan antara hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum tata negara adat, dan lain sebagainya. Konsekuensi logisnya bahwa hukum adat tidak mengenal pemisah secara tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata atau privat, dan di antara keduanya saling berkolerasi satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada perbedaan prinsip dalam prosedur penyelenggaraan atau penyelesaian perkara-perkara hukum adat. Jika terjadi pelanggaran para fungsionaris hukum atau penguasa atau kepala adat berwenang mengambil tindakan konkret, baik atas inisiatif sendiri atau berdasarkan pengakuan pihak yang dirugikan. Bentuk hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum ini tumbuh berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Sejumlah hukum adat sempat diupayakan untuk dijadikan hukum perundang-undangan dan dengan begitu didorong agar memperoleh bentuk tertulis. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1950, namun hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis itu menjadi beda bentuk dari hukum adat sebelumnya. Hukum adat terkait agraria kini menjadi hukum perundang-undangan. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
tentang hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan nasional dimuat dalam undang-undang ini yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lalu selanjutnya ada pasal 28 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Lalu selanjutnya, hukum pidana adat tersebut eksistensinya telah ada, lahir, tumbuh, dan berkembang di bumi Indonesia sejak lama. Kemudian dalam bentuk kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam ketentuan pasal 1 dan pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertugas mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat dan menjalankan hukuman jika terjadi penyelenggaraan akan hukum adat. Contohnya, pada kasus perkosaan di kalangan suku Ainan di Nusa Tenggara Timur, di mana jika terjadi perkosaan, maka Kepala suku Ainan atas dasar pengaduan korban akan membentuk tim untuk menyelidiki pengakuan korban, kemudian memanggil pelaku dan menyelidikinya. Jika pelaku terbukti bersalah, maka ada dua pilihan bagi pelaku. Yang pertama, bertanggung jawab dan menikahi korban, atau menerima hukuman yang akan ditetapkan oleh tim yang dibentuk ketua adat tersebut. Penyelesaian ini terlihat begitu sederhana, namun bagi masyarakat adat, mekanisme tersebut dianggap dapat memberikan keadilan ketimbang hukum nasional. Menurut HROJ Salman Somadiningrat disebutkan bahwa hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undang sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan hukum. Akan tetapi sampai sekarang masih terdapat hakim-hakim yang mendasarkan putusannya pada hukum adat dalam tanda petik atau setidak-tidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat dengan penafsirannya atas pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 garis miring DRT garis miring 1951. Eksistensi norma, asas, dan praktek hukum pidana adat sampai sekarang masih diterapkan hakim yang bertitik tolak pada hukum pidana adat atau menganggap hukum pidana adat masih berlaku sebagai bentuk praktek jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satunya tercermin pada putusan Mahkamah Agung nomor 1644 K/Pit/1988 tanggal 15 Mei 1991 yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat atau reaksi adat oleh kepala adat tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya kepada Badan Peradilan Negara atau Pengadilan Negeri dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan dari materi eksistensi hukum adat di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.